Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ila Allah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya sa'ilin. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian tafsir pembacaan dari kitab Rasul Akhir. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan penafsiran daripada surat An-Nazi'at sampai di beberapa ayat sebelum berakhirnya surat ini. Kita ulang dari ayat 37. Qauluhu ta'ala atau firman Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dikatakan oleh mufassir hafizahullah, fa amma man tagha, adapun orang yang tagha, ini berkaitan dengan perampakan daripada al-jahim, yaitu neraka jahim. Ketika ditampakkan, maka orang-orang yang tagha atau melampaui batas itu diantaranya adalah mereka yang menempati al-jahim. At-tagha maknanya adalah jawazal hadda fil kufri wal ma'asi. Jawaza melampaui al-hadda batas, tagha tughyan atau tauhid. Ini juga termasuk siapapun yang melampaui batas dalam kekufuran dan dalam kemaksiatan. Diriwayatkan dari Yahya bin Katsir disebutkan, barang siapa yang mentakhadha min ta'amin wahidin thalatha alwan faqad tagha. Ini riwayat dari penyebutan oleh para ulama, siapapun yang mengambil satu makanan dari 3 jenis makanan atau mengambil 3 jenis makanan dari satu macam makanan, dia sudah melampaui batas. Satu makanan tapi ada 3 jenisnya. Kalau ngambil 3-3-nya itu sudah melampaui batas. Ini kalau diandaikan misalnya kurma itu kan ada berapa macam, madu ada berapa macam. Di rumah ada madu ini, madu itu, madu itu. Nah, madu asli, madu setengah asli, madu enggak asli. Nah, ini melampaui batas. Cukup satu jenis saja. Nah, ini diantara para ulama menyebutkan demikian, Allahu a'lam. Hanya saja sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini turun kepada seorang musyrik yang namanya Nadhr bin Harith. Termasuk Harithnya bapaknya juga, dia telah melampaui batas dalam permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa amma man tagha, dan di antara sifat orang-orang yang melampaui batas adalah melampaui batas yang menjadi penduduk jahim, yaitu mereka yang melampaui batas, wa atharal
melampaui batas dalam kekufuran dan kemaksiatan, kemudian dia juga wa atharal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maknanya ay qaddamaha 'alal akhirah, lebih mengutamakan daripada akhirat. Walam yasta'id laha wala 'amila amalaha, tidak mempersiapkan apa yang di dunia ini untuk akhirat, juga tidak beramal amalan akhirat. Jadi seluruh usahanya, seluruh perbuatannya itu murni hanya duniawi saja. Nah, ini termasuk di antara nanti yang akan menghuni al-jahim. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, akhwafu ma akhafu ala hadhihi ummah an yu'thiru ma yarawna ala ma ya'lamun. Yang paling aku takutkan atas umat ini adalah mereka mendahulukan apa yang mereka pandang baik daripada apa yang mereka ketahui. Yang dipandang baik daripada yang diketahui. Artinya ilmu itu diakhirkan, lebih didahulukan pendapat pribadi. Ada seorang mengetahui bahwa riba itu haram, kemudian karena lebih mengutamakan pendapatnya yang mengatakan kalau tidak menggunakan riba usahanya akan hancur atau akan tidak berkembang, terus pakai riba. Ini sangat ditakutkan oleh para sahabat. Di antaranya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Nah, dan banyak hal-hal yang dipandang itu remeh, padahal di masa para sahabat itu sangat berat. Sangat berat. Ya, padahal itu dikatakan pada masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kunna na'udduhu ala 'ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqah. Perbuatan di antaranya pernah disebutkan para sahabat melihat beberapa tabi'in yang melakukan perbuatan yang remeh menurut mereka, setelah itu dikomentari para sahabat. Dulu kami menganggap seperti itu sebagai suatu hal yang membinasakan. Kunna na'udduhu ala 'ahdi Rasul minal mubiqah. Kami menganggapnya sebagai hal-hal yang membinasakan. Nah, ini maksud diantaranya, maka kita jangan sampai terjerumus dalam hal demikian. Baik, wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya al-jahim al-ma'wa. Ma'wa maknanya adalah al-makanul ladzi sayawi ilaihi laisa lahu ghairuh. Tempat yang akan ditinggali di dalamnya dan tidak ada selainnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dalam Alkitab disebutkan, ini Tafsir Al-Qurtubi menyebutkan seperti itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala pernah menyatakan, la yu'thiru 'abdun li dunyahu, tidaklah seorang hamba lebih mengutamakan dunia daripadaku, illa basastu 'alaihi umur, kecuali akan aku kuatkan kepadanya keinginannya, keinginan mendekati dunia itu, wa dhayya'tuhu, dan akan aku lalaikan dia. Tsumma la ubali fi ayyiha halak, kemudian aku tidak akan peduli di manakah dia akan binasa. Seorang kalau sudah ini termasuk ajarannya ahli kitab pun seperti itu ya. Jadi siapapun yang mengutamakan kehidupan dunia pasti akan Allah hancurkan seperti itu. Dan dalam tafsiran surat Al-A'la sudah kita sampaikan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun inna hadza lafis suhufil ula. Jadi di antara ayat-ayat dalam surat Al-A'la itu memang ada yang pernah disampaikan dalam suhufil ula, sahifah atau lembaran-lembaran Alkitab yang pertama, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa. Nah,
ini termasuk ajaran para nabi. Itu jangan sampai umat Islam atau yang mengikuti para nabi itu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, barakallahu fiikum. Golongan yang berikutnya adalah orang-orang yang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut akan makom Rabbnya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Makom di sini maknanya apa? Ai hadara min mawqifihi baina yaday rabbih yaumal qiyamah. Hadara, berhati-hati dari tempatnya, tempat wukuf atau tempat berdirinya ketika nanti dikumpulkan seluruh manusia baina yaday rabbih, yaitu di depan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Akan datang Allah nanti dari kiamat, dan orang-orang yang khafa maqama rabbih, takut dengan makom atau tempat berdirinya Allah, ya, atau kebesaran dan kekuasaan Allah dari kiamat itu mereka adalah golongan yang Allah berikan kebaikan, ya. Karena orang-orang yang mengalami batas tidak seperti itu. Wa amma man tagha wa athara hayatad dunya, itu bertentangan dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tetap saja melakukan kemaksiatan, bahkan melampaui batas dalam kemaksiatan itu. Fa amma man khafa maqama rabbih. Ya, maqama rabbih ini kebanyakan ahli tafsir menyatakan maqamahu yaumal hisab, yaumal qiyamah, yaitu makamnya Allah, kebesarannya Allah, ketinggiannya Allah, tempat datangnya Allah di hari kiamat. Imam Qatadah menyatakan inna lillahi azza wa jalla maqaman qad khafal minun. Sesungguhnya Allah taala memiliki makam, tempat berdiri yang ditakuti oleh orang-orang beriman. Inna lillahi azza wa jalla maqaman yakhafuhul mu'minun. Jadi orang-orang yang berimanlah yang hanya mereka itu takut pada makam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Mujahid rahimahullah mengatakan khaufuhu fid dunya min Allah azza wa jalla 'inda muwaqa'atiz dzambi fayuqlid. Ketakutan seseorang yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika di dunia dia takut dari Allah ketika melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa sehingga dia lepaskan. Jadi begitu ada kesempatan berdosa, kok kemudian lepas dosanya itu karena takut Allah, maka orang itu terkena ayat ini. Yaitu fa'amma man khafa maqama rabbih. Ini mendapatkan keutamaan seperti ayat itu. Ini sifat yang pertama, golongan yang berikutnya. Kemudian sifat yang kedua adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Untuk ayat wa amma man khafa maqama ayat 40 ini ya. Ini ada yang hampir mirip dengannya dalam surat Ar-Rahman ayat 46 disebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, ini yang mirip maknanya dan memang seperti itu penafsirannya. Itu yang menakuti tempat berdirinya Allah nanti ketika di hari kiamat. Itu di akhirat, ketika di dunia berarti takut berbuat maksiatan. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Baik. Wa nahan nafsa 'anil hawa ay zajaraha 'anil mail ilal ma'asi wal maharim. Zajaraha mengancamnya, mengancam jiwa itu dari condong kepada maksiat dan yang Allah haramkan,
allati tashtahiha, yang diinginkan. Tashtahiha, yang disyahwatkan atau diinginkan. Syahwat itu artinya keinginan. Dengan kalau lapar, syahwatnya makan. Kalau haus, syahwatnya minum. Gitu. Jadi syahwat itu tidak harus kemudian kepada wanita atau enggak. Syahwat minan nisa wal bani wal qanatir dan sebagainya. Ya, miskin syahwatnya pengen kaya dan seterusnya. Nah, menahan nafsu dari hawa maksudnya adalah menahan diri dari syahwat-syahwat tersebut. Mengancam diri ini dari syahwat-syahwat tersebut. Ya. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, sahabat Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan, antum fi zamanin yaqudul haqqul hawa wa sayati zamanun yaqudul hawal haqqa. Subhanallah. Ini beliau ucapkan ya ketika sudah wafatnya Rasulullah SAW di masa tabi'in. Beliau menyatakan, antum saat ini berada di satu masa yang al-haq atau kebenaran itu memimpin hawa nafsu. Kebenaran itu sebagai pemimpinnya, bawahnya hawa nafsu. Wasayati zamanun yaqudul hawal haqqa, dan nanti akan datang suatu masa hawa nafsu yang memimpin kebenaran. Bisa pahami? Saat ini pengen benar itu sesuai nafsunya siapa? Menurut hawa nafsunya siapa? Ya, menurut hawa nafsunya siapa? Ini kalau yang sudah ngaji sekalipun itu bisa jadi lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada al-haq. Al-haq nanti jadi bawahannya. Kalau dulu di masa Rasulullah SAW, di masa sahabat radhiyallahu anhum, apapun yang beliau sampaikan sami'na wa ta'na. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau pernah haji satu ketika, kemudian mencium Hajar Aswad, terus mengusap sisa 3 rukun, 3 ujung-ujung Ka'bah itu ketika tawaf. Selesai itu kemudian beliau didatangi Abdullah bin Abbas. Wahai Muawiyah, wahai khalifah, saya tadi melihat Anda mengusap seluruh rukun daripada Ka'bah. Kemudian Muawiyah menjawab, wahai sahabat Abdullah bin Abbas, saya tidak ingin kok meninggalkan Makkah ini menyanyiakan Ka'bah. Saya ingin mengusap seluruhnya, mendapatkan berkahnya. Kemudian Abdullah bin Abbas menyatakan, akan tetapi sifat atau tata cara haji dan umrahnya Rasul enggak seperti itu. Tawaf beliau pun hanya mengusapkan, kalau enggak mampu mencium Hajar Aswad ya cium Hajar Aswad. Kalau enggak mampu, kalau mencium, kalau enggak ya cuma mengusapkan aja atau mengisyaratkan. Selain itu 3 rukun lainnya enggak seperti itu. Apa kata Muawiyah? Kalau seperti itu, aku tarik kembali ucapanku, aku mengikuti ucapan Rasul, aku mengikuti sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam haji dan umrah. Subhanallah, seorang khalifah langsung menerima al-haq. Itulah zaman di mana al-haq itu memimpin hawa nafsu. Nah, sekarang Allah nabiswa. Ya. Ini jangan sampai demikian, maka kita terus berdoa, Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin bin sa'il. Ikhwati barakallahu fiikum. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Jadi kalau yang ahli jahim itu di sini disebutkan di antaranya 2 sifat, fa amma man taqwa, melampaui batas. Kemudian wa atharal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka itu akan mendapatkan jahim. Kalau yang mendapatkan surga adalah wa amma man khafa maqama
bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau menerapkan khauf kita, takutnya kita pada Allah, itu mesti akan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanahan nafsa 'anil hawa, ini lawannya orang yang melampaui, orang yang mengikuti hawa nafsunya, itu orang yang mengikuti lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi wanahan nafsa 'anil hawa itu berarti lawannya wa atharal hayatad dunya. Ya, karena berkaitan dengan hawa nafsu itu kaitannya dengan dunia. Fa innal jannata hiyal ma'wa alladhi yanziluhu. Surga adalah tempat tinggal yang dia tinggali, wal makan alladhi ya'wi, yang akan dia kembali kepadanya, tidak pada yang lainnya. Nah, ini kita harapkan masuk ke dalam termasuk daripada golongan khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, amin syahid. Baik, ikhwati barakallahu fikum. Ayat yang berikutnya ini berkaitan tentang pertanyaan hari kiamat. Allah Ta'ala menyatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, hari kiamat. Ayyana mursaha, ayyan kapan, mursaha ditegakkan. Maksudnya gini, mata wusuluha wa wuquha, kapan datangnya dan terjadinya. Mata wusuluha dan wuquha, kapan datang dan kapan terjadinya. Dan ini pertanyaan yang menanyakan adalah orang-orang musyrik Makkah. Dan menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan sa'ala musyriku Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata takun sa'atu istihzaan. Jadi pertanyaannya mereka, yaitu orang-orang musyrik Makkah, itu pertanyaan dalam bentuk cemoohan, menghina. Apa ya tenan toh terjadi kiamat itu. Terus kalau terjadi kiamat itu kapan? Kapan datangnya? Ini pertanyaan, bentuknya adalah pertanyaan untuk menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istihza. Maka begitu mereka bertanya seperti itu, Allah langsung turunkan ayat ini. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Fima anta min dzikraha. Fima anta min dzikraha, maknanya adalah lasta fi syai'in, engkau tidak memiliki sesuatu, min ilmiha, dari ilmunya, wa dzikriha, dan menyebutkannya. Anda wahai Muhammad SAW tidak memiliki ilmu sedikit pun, tidak memiliki pengetahuan sedikit pun menyebutkan kapan itu terjadi. Ya, innama ya'lamuhu Allah subhanahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ke-43 ini, sahabat Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW senantiasa bertanya, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Karena ditanya oleh orang-orang musyrik tadi, kapan kiamat itu? Beliau tanya, Allah kapan kiamat itu? Seperti itu. Nah, kalau enggak jawab terus ngadu kepada siapa? Mestinya ngadu kepada Allah. Maka beliau terus bertanya, Allah kapan kiamat itu? Pengen bisa menjawab pertanyaan itu. Maka Allah turunkan ayat ini, fima anta min dzikraha, engkau enggak akan bisa jawab. Nanti dikasih jawaban, habis itu nanti kita siap-siap toh. Mestinya nanti entah sudah ada kita atau belum, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah rahasiakan hari kiamat itu. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntaha. Kepada Allah lah ilmu itu akan kembali, atau
akan habis ujung-ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang hari kiamat itu. Ya. Ila rabbika muntaha innama anta mundziru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau hanyalah orang yang mengingatkan bagi yang mau takut kepadanya. Mukhawwifun liman yakhsha qiyamas sa'ah, memberi ketakutan kepada yang khawatir pada hari kiamat. Nah, yang enggak mau takut ya, yang penting nyampaikan saja. Takut-takuti aja, hari kiamat itu mesti akan terjadi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Ka'annahum yawma yarawnaha, pada hari itu atau hari kiamat itu seakan-akan mereka akan melihat lam yalbathu, tidak tinggal kecuali 'ashiyatan, sore atau duha pagi. Jadi di dunia ini nanti kalau sudah terjadi kiamat, terus seorang akan mati semuanya, kemudian akan dibangkitkan, mereka itu beranggapan hidup di dunia kok cuman sebentar, cuma waktu sore atau cuma waktu pagi saja. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Dan hakikat seperti itu. Setiap kita kalau sudah semakin dewasa, semakin tua, ini mesti akan merasa hidup itu seakan cuma baru kemarin. Baru kemarin. Iya Pak, maksudnya seakan baru kemarin, belum nikah kok sekarang sudah punya calon cucu dan sebagainya. Ya, sangat-sangat dekat sekali. Nah, lam yalbathu, jadi merasa tidak pernah tinggal di dunia. Illa kecuali 'ashiyatan aw duhaha, seukuran pagi atau seukuran sore, kayak baru kemarin sore. Dalam surah Al-Qaf ayat 35 Allah sebutkan lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh. Ya, mereka merasa tinggal di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang. Ya, intinya waktu-waktu itu sebentar sekali hidup di dunia ini. Itu nanti yang akan betul-betul menyesali perbuatannya ya orang-orang yang percaya, yang enggak percaya dengan akhirat. Kita yang percaya semoga semakin tambah iman itu sehingga mempersiapkan semuanya ketika semua dibangkitkan nanti tinggal menerima amal perbuatan kita. Sudah Musyak, insyaallah taala kita lanjutkan penafsiran surat Al-Maidah Sa'adun di pertemuan berikutnya. Nah, nanti kalau sudah selesai An-Naba, kita bicarakan lagi bagaimana melanjutkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.